Halo Sobat Halo Foto, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi bersama dengan saya, Abigail Sapteno. Kali ini kita sedang berada di Rumah Cempaka Depok yang tentunya beda ya daripada suasana podcast kita pada biasanya. Dan memang suasananya sangat sejuk dan asri nih teman-teman. Nah, kali ini nih kita mau ngobrol sama seorang owner dari Rumah Cempaka, serta seorang travel photographer dan editor-in-chief dari Linkers Magazine. Mari kita sambut Mbak Marissa Tunjungsari. Halo Mbak, Halo apa Abigail. Oh, kabar perlu pakai Mbak? tepuk tangan sama drum roll? Boleh. Apa kabar Mbak? Baik baik baik. Mbak Jauh mungkin, ya Depok ya? wah iya nih ya, mungkin boleh cerita sedikit nih Mbak soal Rumah Cempaka nih. Sebenarnya Eee, apa sih Rumah Cempaka itu dan kenapa di Depok? Serta kan ini memang suasananya emang rumah tradisional ya kelihatannya ya Mbak? ya Rumah Cempaka bisa dibilang rumah, bisa dibilang kedai, bisa dibilang ruang pertemuan. Mmm. Tapi sebenarnya awal-awal sih sebenarnya ini tuh tadinya buat kamarku, buat ruang kerjaku, Oke. rumah ini. Karena ini kan rumah, apa namanya, rumah limasan tua ya. Mmm. Terus kemudian seiring waktu, bapak aku sakit, terus kita Covid Mmm. juga gitu segala macam, nggak sempet ngurusin lagi, Ya. kemudian aku pindah ke Depok di rumah ibuku di sebelah. Jadi akhirnya rumah ini aku pikir mau jadiin apa ya kalau aku tinggal di sebelah kan. Mmm. Karena ibuku maunya aku dia buka pintu, muka aku ada di depan muka dia gitu kan. Langsung Iya, jadi kan pas-pasan ya? aku Iya. pikir mau jadikan apa ya, terus kemudian aku kontak, yang ada di kepalaku pertama, Penny dan Mikael gitu, karena Oke. Mikael itu adalah, roaster ya, roaster kopi, kemudian Mbak Feni Penny udah Pujiati. lama bikin desain-desain produk suaminya tentang kopi-kopi itu. Kopi. Jadi aku kepikirannya mereka, karena mereka kan sebenarnya nggak ada rumah dalam arti kedai kopinya kan. Jadi Mmm. dia produk apa, jualan produk secara, online gitu. Jadi aku coba ke mereka, terus mereka main ke sini, udahlah jadilah Rumah Cempaka setelah Oke. 3 tahun kemudian. Nah, kita kan sekarang lagi di Rumah Cempaka nih, Ya. kita mau bahas lebih lanjut nih Mbak, soal profil dan karir Mmm, profesional Mbak nih mhm, sebagai mhm. fotografer. Nah, mungkin langsung aja kali ya Mbak, gimana sih awal jatuh cintanya sama fotografi? Tadi kayaknya kamu bingung ya mau cari aku genrenya apa ya? Iya, Mmm, awalnya sih kayak karena mau kan aku travel ngeliat apa gitu ya? iya, karena Mbak Marissa Tunjungsari ini memang skopnya luas ya Mbak ya, kalau kita lihat profilnya Mbak gitu. Kalau aku sih, aku nggak pernah, kalau ada yang nanya aku jawabnya aku bilang ya profesional fotografer aja. Aku nggak pernah kayak spesifik apa, tapi kalau dari menurut kerjaanku sih sebenarnya aku lebih kepada konsultan ya. Oh, Kayak oke. konsultan gitu, konsultan termasuk menjadi editor in chief kan dasarnya kan sebenarnya adalah konsultan kan. Mmm. Bagaimana eee, mengkomunikasikan foto dalam bentuk, eee, artikel, dalam bentuk Cerita. macam-macam, cerita dalam bentuk majalah, mengkomunikasikan apa yang bisa dikomunikasikan, ada hubungannya sama perusahaan itu. Aku sih kalau ditanyain aku jawabnya selalu professional photographer aja. Profesional fotografer. Iya lanjut? Awalnya gimana sih, Mbak, jatuh cinta sama bidang ini gitu, bidang Oh, pekerjaan ini? baru banget sih sebenarnya aku, sebenarnya kalau ditanyain, sebenarnya dari dulu dari kecil kan kita di rumah kan punya kamera film ya, yang Oke. instan-instan itu. Oh, ya. Tapi nggak pernah kepikiran tuh, itu akan menjadikan profesinya ya. Bahkan teman-teman aku yang dari zaman SMA pun suka bilang gini, "Kok bisa sih?" Gitu loh, tiba-tiba jadi Terjun ke fotografer sini. gitu kan, tiba-tiba jadi seniman gitu kalau kata mereka. Sebenarnya nggak kepikiran. Jadi waktu itu, sederhananya cuman ada kamera ketinggalan di rumah, Oke. kamera ketinggalan terus aku motret-motret, ya ibu-ibulah, layaknya ibu-ibu yang difoto pasti kan anaknya, binatang Keluarga. peliharaannya, bunga-bungaan, yang apa ini di rumah gitu kan. Waktu itu aku masih kerja di TV, Oke, masih jadi kerja TV. base-nya dari TV ya? Iya, dulu kerjanya di kreatif di TV, terus kemudian base-nya dulu, kreatif dan penulis. Oh, ambil pendidikannya apa tuh, Mbak, berarti? Eee, ada arsitek, terus kemudian ada seni Oke. rupa, terus kemudian ada jurnalistik juga, aku dapat Mmm. beasiswa jurnalistik juga dulu waktu aku kerja di PH. Oh, sempet Jadi di ada PH. belajar jurnalistik juga di, oh lupa, di FISIP UI itu ada satu, mereka dulu bikin kayak short course, Oke. kalau itu dosennya dari BBC kalau nggak salah, Mmm. jadi kita dulu, aku dapat beasiswa, aku ikut di situ. Oh, beasiswanya berarti dari Beasiswanya jadi gini, si course ini, short course ini, mhm?
dia kan hanya boleh diikuti oleh, eee, mereka yang bekerja di TV, di Oh, dokumenter news. untuk khusus genre itu Hanya gitu? untuk Oh, hanya untuk pekerjaan di situ, hanya untuk orang yang bekerja di TV. oke. Kemudian mereka membuka dua dua kursi untuk, eee, 2 kursi untuk kayak yang mungkin akan bekerja di bidang itu atau sudah bekerja di bidang itu, tapi di luar dari TV kayak di PH, di mana gitu. Nah, Oh, kan kebetulan aku kan di PH kan. Jadi aku dapat kesempatan itu, ya aku inilah, mmm. Terus akhirnya megang iya, bener-bener kamera ya nih? udah itu karena ada kamera ketinggalan, terus motret, eee, upload di zaman itu ada Multiply, ada Photographer.net Oh kan, iya, gitu sempet denger kan. juga fotografer. Ya ada itu semua. Iya, terus kayaknya banyak yang suka gitu sama foto-foto aku. Terus aku berpikir, nggak tahu kenapa aku kayak happy banget gitu loh. Kayak happy Enjoy banget kalau banget ya, Kak? motret tuh kayak perasaan aku tuh kayak bahagia dan dulu tuh aku di dokumenter ya, keliling Indonesia dari tahun 99 dari tahun 2000 sampai sekian gitu. Memori yang aku ingat itu sedikit. Mmm. Begitu aku belajar motret, memori aku detail banget. Wah, iya. Jadi aku tuh inget aku motret apa, siapa, kapan, dan di mana filenya apa aja tuh Mmm. memori aku Ceritanya iya bagaimana? kayak gitu. So aku pikir menarik ya. Cuman ini, sebagai seseorang yang, single parents, aku harus bertanggung jawab dengan apa yang kupilih. Kalau untuk menjadikan ini hobi kayaknya nggak mungkin. Kalau menjadikan ini hobi nggak mungkin karena, aku harus bekerja dan Mmm. fotografi ini cukup mahal kan. Iya, Menurut aku cukup mahal perangkatnya ya sih, gitu ya, kalau aku mau serius karena kan aku kalau mau serius banget kan aku pasti akan kan aku tahu ini beda-beda kasus ya, mhm, tapi karena aku tahu karakterku, jadi aku tahu bahwa wah ini kalau aku udah terjun pasti nggak main-main itu pasti aku akan serius di situ, serius dan itu pasti akan mengeluarkan banyak, biaya. investment kan Oh. gitu. Ya udah akhirnya aku berpikir bagaimana kalau nggak sekalian aja kerja? Oh, jadi untuk profesi ya, untuk karir Iya, ya? tapi kan harus bertanggung jawab nih. Jadi, begitu aku resign dari aku lupa resign apa kontrakku udah selesai di Antv kalau nggak salah Mmm. mmm, waktu itu ada saudara nawarin di KG, Kompas Gramedia Group. Cuma di situ lah kayaknya berjodoh ya, menurut aku tidak ada hal yang tidak direncanakan Mmm. oleh Tuhan dan semesta ini. Mmm. Jadi yang ditawarkan ke aku itu pekerjaannya otomotif. Oke, dari PH berarti ya, itu dari PH terus langsung Bukan. ke Oh dari PH ya, dari heeh, PH TV. ke TV Terus udah gitu ke Kompas Gramedia Group. heeh, Di situ jadi kontributor ya. Tapi kan harus mulai dari nol. mmm, Karena kan foto aku bukan foto-foto yang jenisnya, sport, iya, motret motor kecepatan tinggi kan nggak kayak gitu kan harus belajar ya. Walaupun punya dasar news gitu loh. Akhirnya aku punya editor, eee, otosport, namanya Tony. Tony ini bisa dibilang orangnya selengean, tapi he's a very good boss ya. Ya, dia tuh bos yang baik banget, mmm, bos yang baik, eee, dan dia mentor yang baik juga. Dia ngajarin aku bagaimana harus membuat liputan gitu kan. mmm, Eee, Kemudian dari situ aku belajar banyak sih sama dia. Ya akhirnya nggak tanggung-tanggung ya, tapi dari awal aku bekerja di dunia foto ini aku udah tahu, gini mungkin mindset ya, aku tuh kalau bekerja bukan aku pikir bahwa, "Oh ini duitnya bagus, aku kerja di sini." mmm, Enggak. Tapi wah, aku suka banget. Dimulai dari aku suka banget apa enggak, passion apa enggak. Sebab menurut aku sesuatu yang passionate itu beda banget ngejalaninnya sama sesuatu yang mmm, kamu terpaksa berada di tempat itu itu gitu pasti, kan. kecemplung lah Iya, ya, itu menurut opini aku. mmm, Jadi pada saat itu karena aku passionate, jadi yang kukejar itu adalah belajar 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 belajar, mmm, portfolio portfolio portfolio. Kalau aku pikir-pikir mundur dari hari ini sampai dulu ke belakang, aku nggak berpikir bahwa duit 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 gitu, nggak. mmm, At the end of the day pulang ke rumah atau apa, tiba-tiba ada WhatsApp bilang udah ditransfer, itu sesuatu yang membahagiakan ya, lain lagi iya gitu. iya, Tapi, waktu itu kalau kupikir-pikir nekat juga ya gitu loh. Maksudnya aku memulai sesuatu yang baru di usia yang, apa itu ya waktu itu ya, sekitar 34-an lah aku baru mmm, mulai itu kan, di usia yang
Biasanya kan orang Oh, startnya di 34 ya? 20-an gitu ya. Iya Ini iya. aku baru 34 aku start. Bukan start sebagai hobi ya, start sebagai Profesi? profesi gitu. Ya udah bekerja gitu, terus udah gitu dari situ aku belajar, dan dari Autosport belajar sama Tunggul di Jeep, Mmm, belajar sama Sony gitu kan, wah, di Mas Sony sebagai, pimpinan redaksinya. mmm. Kemudian belajar di ada Autobild, itu masing-masing majalah kan. Jadi aku pindah-pindah majalah-majalah untuk belajar beda-beda cara motret gitu. Kalau di Autosport udah pasti motret balap, Mmm. kemudian kalau di Jeep pasti motret balap tapi mobil Jeep, motret mobil yang yang dimodifikasi, motret profil, motret macam-macam. Kemudian di Autobild nggak cuman motret, tapi diajakin juga untuk tes mobil. Oh, proses, Iya, karena kebetulan mengendarai dulu waktu aku SMP kan aku tomboy dan badung banget. Waktu SMP tuh udah nyetir, SMP kelas 1 tuh udah Oh, ya nyetir. ampun, Mbak, Iya, ya. terus bapak aku Sampai kelas bilang 1 umur bapak aku bilang, "Bahaya nih anak," gitu kan. Terus heeh. akhirnya, waktu SMP kelas 3 dikursusin sama Aswin Bahar Safety Drive Course. Namanya, Oke. ASDC, Aswin Bahar Aswin Baharnya nggak ada ya B-nya, Aswin Iya. Bahar, Safety Drive Course. Di situ aku diajak karena aku udah bisa nyetir ya dari SMP kelas 1, jadi udah masuk ke advance di mana itu diajarin rally, diajarin macam-macam, diajarin safety drive, ngerem di atas oli, di atas kalau ada emergency, segala macam. Jadi Bakal pembalap ya kayaknya dulu ya, Mbak? Iya. udah sempet, apa Heeh. namanya, udah sempet diem-diem ikut Heeh. slalom kan, Ya pialanya aku umpetin, gitu, tahu-tahu Mbak? tayang di TV, Ya, beliau pulang ketahuan. habis dimarahin sama bapak aku waktu itu ya. Tapi enggak, anyway, tapi gara-gara itu, gara-gara aku nyetirku bagus, Iya. kan di Aswin Bahar diajarin nyetir yang sangat bagus ya. Ya waktu SMA itu aku suka nyetirin tamu-tamu bapakku, semua pada bilang, "Eh, anakku nyetirnya bagus banget," gitu kan. Oke. Tapi aku passionate karena aku juga senang nyetir. Aku senang perjalanan jauh, akhirnya dikasihlah kepercayaan untuk tes mobil juga. Kadang-kadang suka dikasih mobil yang untuk di-review. Ini Mmm, dikasih waktu itu aku inget banget Evoque, Range Rover Evoque, ya ampun, iya, ya buat buat keluaran buat dibawa ke mana itu ya, ke pantai, di pinggiran pantai di dekat Banten sana untuk difoto dan segala macam. jadi waktu di otomotif dan ada di bidang itu udah ngerti lah ya, Mbak, gitu? Bener-bener gimana prosesnya segala macam. Aku nggak ngerti apa yang di kepalaku ya, tapi aku ngejalanin semua itu, yang aku kejar tuh ilmu sih. Mmm. Yang aku tahu itu ya, ini bukan bukan klise atau kayak sok gimana gitu, tapi aku tahu diri aku sendiri sih, yang aku kejar tuh itu gitu, karena Ilmunya. aku nggak pernah mengingat diri aku waktu itu sebenarnya kalau aku mau kerja aman aja aku bisa balik lagi ke PH atau beberapa yang itu ya, maksudnya itu kan bergaji ya. Iya. Dan satu lagi gitu, pindah dari mindset bergaji terus tiba-tiba pindah jadi mindsetnya freelance ini kan Mmm, bukan sesuatu yang mudah, iya. ya kan? Apalagi memulai dari skill yang baru kan. Mmm. Jadi yang aku ingat banget hari itu tuh aku ingat banget gimana caranya aku bekerja 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 bekerja, tapi nggak mikir, waktu itu nggak mikir bagaimana, pokoknya di ujungnya ada duit segini, nggak mikir kayak gitu. Tapi aku diberkati sih, diberkati dengan lingkungan yang sangat suportif kan. Di Mmm. otomotif grup itu suportif banget, kan aku perempuan satu-satunya di situ. Wah, itu juga tantangan tersendiri ya, Mbak, Iya, ya, di antara karir. walaupun, di beberapa jalan ada kontributor perempuan satu lagi, tapi sering kalinya kalau di kantor aku sendiri sih. Mmm. Mhm. Tapi pada tahun itu masih ada kayak bukan kesan dikucilkan ya, tapi mungkin dikesampingkan gitu karena perempuan Gender? iya, Enggak terkait dengan enggak gender ya? enggak. Apalagi untuk karir yang mungkin dominasinya laki-laki ya, kayak Enggak, cuma memang harus kuat mental ya, oh, di kantor itu, karena cowok-cowok kalau bercanda gimana sih? iya, kadang nggak masuk di kita ya. Bukan nggak masuk sih, ya kadang kan ledek-ledekannya gimana, tapi Mmm, dasarnya sebenarnya mereka semua sangat sopan dan mereka tuh ngelindungin mmm. aku sih. Kalau dulu kan kalau Oke. liputan kan di arena balap gitu, kadang-kadang misalkan ada cowok lain dari media lain atau apa gitu, kayak nanya-nanya, biasanya dilindungin lah sama teman-teman gitu. Karena mungkin tahu ya, maksudnya kan aku kan single ya, single parents, tapi aku nggak mikir apa-apa sih, waktu itu mikirnya udah kerja 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 aja. Oh, Heeh. nggak kepikiran sampai yang macam-macam lah ya, Oh, ya. nggak pikir macam-macam. Walaupun sempat ada omongan selentingan, aku denger ya,
Tapi karena I put gini ya, aku tuh taruh mindset aku tuh selalu positif, aku nggak pernah mikir yang lain-lain, Iya jadi iya. aku tuh kayak dihindari dari ngedenger-denger hal yang negatif gitu loh, Oke. oleh 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 semesta ya mungkin ya, Kuncinya mindset ya berarti ya? mindset-nya aja. Heeh. Jadi aku nggak pernah, cuman sekali doang aku dengar bahwa bilang gini, "Itu anakmu kerja di otomotif," waktu itu ibu ya ngomong sama aku, "Itu anakmu kerja di otomotif balap, itu loh dunianya party-party begini 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 begini." Terus Mmm, aku nanya, "Yang ngomong heeh. siapa?" Aku gituin. Terus aku dikasih tahu, "Yang ngomong ini." Oh, terus aku lihat, oh ya beda ya, gitu. Oh ya, Jadi kan kita nggak bisa, mmm, iya, mengelompokkan. orang kan punya dia ada di kumpulan Mhm pemikiran seperti apa, aku ada di kumpulan pikiran seperti apa, mungkin dia pas ngelihat aku, mungkin dia melihat dirinya sendiri gitu iya. kan. Jadi aku bilang, "Enggak," aku bilang, "aku berangkat kerja, dijemur, pulang gosong, tidur, nggak ada sempet mikir Heeh aneh-aneh," heeh. gitu ya. Malah di dalam lingkungan itu menurut aku A mereka, sangat menghormati aku sebagai perempuan Mhm. sih. Tapi kompetitif ya, Mbak, biasanya kalau kayak Oh, gitu kalau ya? kompetitif jelas. Mmm, Kompetitifnya kan kalau kita di jurnalistik kan kompetitif siapa yang bisa dapat berita yang terbaik, terbaik. siapa yang bisa dapat momen terbaik, dapat Mmm, shot terbaik. Aku ingat banget di Sepang nih, waktu itu, apa tuh ya, AARC, Asia Racing, apa ya, aku lupa ARC kalau nggak salah. Aku lupa panjangannya ini kayak udah lama banget ya. Jadi aku ingat banget di Sepang, kita lagi ada press conference. mmm. Ini semua dengan lensa panjang-panjangnya itu kan, udah begini loh. Terus tiba-tiba hujan, Wah, hujan kan, press conference, terus mulai racing, terus tiba-tiba hujan. Jadi semua tuh pada masuk niup gitu. Jadi pada saat mereka mau start, habis press conference, mereka mau start, pembalap mau start, tiba-tiba hujan. Jadi orang-orang ketahan kan di di ruangan hold media dulu. nih, di ruangan media. Aku tuh langsung ngambil, kantong plastik sampah, aku pasangin di badan, aku pinjem sepeda sama ada sepeda di situ, aku langsung naik, aku cari R berapa yang pengkolan. Oh, ya ampun, Itu udah, yang penting bener-bener yang Mbak penting kejar ya? lensa yang Iya, penting lensa aman. aman, apa namanya, plastik sampah itu, kalau nggak salah seingat aku basah kuyup tapi kameraku enggak. Tapi aku dapat banyak, foto-foto. Bukan mendoakan yang jelek ya, Iya iya. tapi kan, di kepalaku udah tahu kalau hujan itu pasti ada yang slip dong, Oh. ya kan? Nah, Kebayang sih. ya kan kalau istilahnya gini, Heeh. eee, kalau adegan foto-foto semua pada belok gitu Iya ya, iya. semua pada belok di tikungan, ya itu keren sih. Tapi, kan biasanya ada dinamikanya itu, tau nggak sih dinamikanya, Mmm, jadi kalau hujan. behind the scene-nya ya? Iya, Iya. mungkin yang tadinya juara-juara, yang tadinya juara satu, yang biasa juara 1, 2, 3, 4, 5, Heeh. begitu hujan karena mereka jatuh, slip, apa karena mereka meremehkan atau gegabah, jadi yang belakang-belakang nih, yang Dapat underdog kesempatan, semuanya naik iya kan. Nah, iya. itu yang apa Momen namanya, yang momennya gitu, wah lari ke pojok kan. Itu adalah fotonya yang wah. gitu. Aku inget banget pas aku motret, tahu-tahu tiba-tiba begitu dia lihat aku lari keluar, pada lari berhamburan keluar, terus pada motret Wah, nanti semua. kita bisa tunjukin ke sobat halo foto nih kalau masih ada fotonya Aduh, nih. kayaknya kayaknya udah nggak tahu di mana itu. Kan Iya. itu ada propertinya KG sih, Oh, oke. ada di propertinya Kompas Gramedia Group. Tapi Oke. mungkin kayaknya ada, tapi versi kecilnya. Oke, nanti coba kita Hmm, tunjukin gitu ya ke sobat halo foto ya. hmm. Terus Mbak, kan berarti dari yang Mbak sebagai hobi nih, motret keluarga segala macam dan udah jadi Sambil profesi ngopi ya? iya, aman Mbak, terus belajar teknisnya tuh dari mana sih Mbak? Kan tentu ada mentornya ya di Hmm. sana ya, cuma dari Mbak sendiri apakah ikut ada workshop juga nih, pelatihan yang diberikan dari sana misalnya? Mmm, Kalau aku sih sangat menyarankan kalau teman-teman yang di luar sana ingin mau belajar, harus cari mentor yang paham teknis, yang Mmm, benar, bukan otodidak. Otodidak tuh bagus, oh aku kan otodidak. oke. Otodidak tuh bagus, tapi otodidak itu tidak cukup karena fotografi itu dasarnya adalah sains. Jadi kita harus tahu why-nya, itu kita harus tahu kenapa. Kenapa kita pakai diafragma sendiri, kenapa kita pakai speed begini. Jadi kalau kita ngelihat sesuatu tuh udah menganalisa gitu, oh Mmm, dengan cuaca kayak begini, saya mau pakai begini begini begini, itu saran aku. Otodidak kan kadang-kadang ada orang yang kayak, "Oh gua hanya otodidak aja nih," gitu. Otodidak tuh buat aku penyemangat aja, tapi
Kalau kita mau belajar bener, ya kita harus sampai ke akarnya gitu. Nah, waktu itu aku belajar kan dari Tony ya, dari Tony, mentornya Mbak Sasa? motret motret itu. Tapi kadang-kadang kan kita harus mencoba, ketika kita mencoba, kita nemu juga kan beberapa dari yang teori yang dia pakai kita coba gitu, nemu. Nah, setelah itu aku belajar dari Harlim. Oke. Mentorku satu-satunya sih teknis ya, perkara teknis sih cuman, Paman Harlim. Paman Harlim. Jadi dari Paman Harlim, caranya dia ngajar itu menurut aku sangat perfect buat aku. Mmm. Karena dia ngajar itu nyiksa, supaya aku Tegas bisa ya, Mbak? kritis. Oh, ya. Biar Mmm, aku kritis gitu. Jadi dia ngajarin teknis. Jadi bukan hanya soal gelap terang, tapi kamu harus tahu kenapa gitu. Jadi aku mmm. dibawa tempat aku selalu kalau pergi sama dia, cuacanya masih lagi jelek. Biar diajarin worst case-nya gitu ya? Iya, karena yang paling penting kan kalau matahari iya kan kita fotografi ada sinar udah pasti definitely Mmm. ya udah fotografi gitu kan. Iya. Tapi ketika dalam situasi hujan dan situasi sampai sekarang masih kebawa di aku paling seneng motret itu pada saat habis hujan atau pas lagi hujan aku seneng banget. Oh. Kenapa tuh, Mbak, momen Karena yang kalau habis itu? hujan, semua permukaan jadi kontrasnya bagus. Oh. Kan begitu dia kena kayak daun tuh jadi ijo, Mmm, aspal yang tadinya abu-abu bisa jadi hitam gitu kan. mmm, Kalau kamu motret hutan-hutan itu bisa semuanya serentak jadi ijo. Kan mmm. semua permukaan daun kan kayak, apa namanya, Mungkin jadi agak bersinar gitu ya, Mbak, ya? justru menghindari bersinar kan, bersinar itu Oke, kan membuat dari semua cahaya? jadi Oh. terlalu kayak, apa ya, reflektif gitu loh. Mmm. Tapi kalau hujan, semua permukaan tuh jadi kontrasnya bagus banget, Oke. gitu.